Drama-drama politik terus bermunculan belakangan ini. Semakin dekat kita ke hari pemilihan umum Februari nanti, semakin banyak drama-drama yang sebetulnya tidak lucu, tapi menggelikan bahkan menyedihkan. Saya beberapa kali mendengar Prabowo Subianto di dalam beberapa kampanyenya bicara tentang akan menghilangkan korupsi, akan menghilangkan kemiskinan, mau hidup untuk rakyat segala macam. Saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin Prabowo Subianto akan menghilangkan korupsi dan menjadikan pemerintahan bersih apabila program food estate di Kalimantan yang ditugaskan kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi dan gagal, tidak menghasilkan apa-apa, dibiarkan begitu saja. Kalau memang Prabowo Subianto adalah orang yang bersih, orang yang ingin korupsi diberantas, orang yang ingin APBN bermanfaat dan berguna untuk bangsa dan negara dan rakyat, maka harus ada pertanggungjawaban tentang uang triliunan yang telah digunakan untuk food estate. Pertanyaan pertama, mengapa program itu gagal? Apakah sebodoh itu orang-orang Indonesia? Saya tidak yakin. Saya lebih menduga kegagalan itu karena dana yang dikeluarkan dan yang dikucurkan untuk food estate itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tetapi mengalir entah kemana. Saya tidak ingin menyanyikan lagu Bengawan Solo, airnya mengalir sampai jauh. Tetapi kegagalan itu menurut saya bukan karena kita tidak mampu membuat di sana, menanam singkong di sana, bukan kita tidak mampu. Banyak anak-anak bangsa yang pintar dan cerdas. Tetapi saya lebih menduga uang itu tidak dipergunakan untuk kepentingan yang semestinya. Tapi kenapa itu sekarang dibiarkan? Tidak ada pengusutan, tidak ada pemeriksaan. Mau dibiarkan saja lenyap begitu saja triliunan rupiah. Wow, enak sekali jadi Prabowo Subianto. Jadi pernyataannya menyatakan bahwa dia akan memberantas korupsi, menghilangkan kemiskinan, menurut saya itu hanya sebuah janji kosong belaka karena tidak berbanding lurus dengan perbuatannya. Belum lagi kasus BTS Kominfo yang disebut-sebut namanya ada staf khusus seorang anggota DPR yang berasal dari fraksinya Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan orang-orang yang sekarang mendukung Pak Prabowo adalah banyak orang-orang yang pernah dipanggil dan disebut-sebut namanya dalam masalah hukum. Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN, ada Kofifa di Jawa Timur segala macam, ada banyak sekali kalau kita sebut. Harusnya kalau memang Prabowo mau memberantas korupsi, orang-orang ini tidak diterima menjadi pendukung. Diperintahkan dulu, selesaikan dulu kasus hukummu. Ya setelah itu clear semua baru dukung. Tapi sekarang faktanya dibiarkan begitu saja. Akhirnya ada anekdot yang berbicara bahwa koalisi ini koalisi Indonesia menyandra. Jadi kira-kira begitu. Banyak lagi janji-janji yang menurut saya tidak rasional. Menghilangkan kemiskinan. Bagaimana caranya Pak Prabowo Subianto menghilangkan kemiskinan? Saya tidak percaya itu bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto. Karena apa? Dalam beberapa statement Prabowo Subianto tertampak geram sekali ketika tidak berkuasa, maka asetnya tidak bisa jadi kredit dari bank. Artinya dia gagal mensejahterakan perusahaannya karena tidak berkuasa. Jadi bagaimana cara Prabowo akan mensejahterakan rakyat, itu pun pertanyaan besar saya. Saya jadi teringat Ahok ketika Pilkada DKI Jakarta berkata, saya tidak ingin berbohong, saya tidak ingin membohongi rakyat untuk berkuasa. Saya salut dengan Ahok. Dan saya berharap tadinya Prabowo Subianto juga bisa memberikan program-program yang terukur, yang bisa diterima akal sehat dan berbanding lurus dengan sikap dan perbuatan. Tetapi faktanya sekarang yang kita saksikan adalah janji-janji yang tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah dilakukan. Saya menunggu Pak Prabowo membuka anggaran tentang food estate di Kalimantan yang gagal itu. Kalau Pak Prabowo berani membuka itu, maka saya salut dengan Anda layak dipilih. Tapi kalau Anda tidak berani membuka itu, Anda tak layak disebut untuk memberantas korupsi dan tidak layak dipilih.